Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MIC yang semoga Allah selalu muliakan. Berbicara bulan Ramadan, maka jangan lepaskan dari sebuah kata jihad. Bukan jihad dalam arti yang biasanya kita dengarkan oleh telinga kita, tetapi makna jihad memang sangat bermacam ragam. Bahkan mempelajari Al-Quran pun juga termasuk jihad. Nah, cuma jihad seperti apa yang kita bincangkan dalam konteks bulan Ramadan ini? Contoh saya ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibunda Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu. Rasulullah, kata Ibunda Aisyah, itu berjihad. Yajtahidu fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir. Nah, tetapi yang kita ambil di sini adalah Rasulullah itu berjihad. Berjihad yang seperti apa? Tentunya berjihad dalam teks maknanya adalah bersungguh-sungguh. Ya, sahabat MIC yang dimuliakan Allah, tentunya kita tidak bisa memisahkan antara kata Ramadan dengan kata bersungguh-sungguh. Mengapa? Dalam konteks bersungguh-sungguh, maka kita akan memunculkan sinonim kata motivasi, sinonim kata membara, karena bersungguh-sungguh. Dan menariknya Ramadan itu juga terartikan adalah sesuatu yang membakar. Nah, bagaimana kita memaknai korelasi antara dua kata ini? Sahabat MIC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam kata jihad bisa kita gabungkan dengan 3 poin. Poin yang pertama adalah dengan ijtihad. Yang kedua adalah jihad. Dan yang ketiga adalah mujahadah. Ijtihad, jihad, mujahadah. Yang akar katanya itu sama sebenarnya, yaitu dengan kata al-jahdu atau al-juhdu, yang artinya adalah bersungguh-sungguh atau capek. Nah, di sini kita coba kombinasikan. Yang pertama urutannya adalah ijtihad. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Dalam artian di sini kita ambil dulu ijtihad. Ijtihad itu adalah kita merencanakan, kita memplanningkan, kita mencoba untuk membawa target-target keinginan kita di bulan Ramadan itu apa? Ya, sebagaimana para ulama yang lebih kita kenal dengan ijtihad para ulama. Ulama itu meriset, ulama itu merencanakan, membuat blueprint bagaimana hukum-hukum. Tapi kalau kita ijtihad di sini, kita membuat blueprint perencanaan apa target Ramadan kita di tahun ini 1444 Hijriah. Yang tentunya levelnya naik, yang tentunya berbeda dengan tahun sebelumnya. Buat rencana-rencana. Semisal kita merencanakan nih, jika tahun lalu kita hanya bisa menghatamkan 1 bulan itu membaca Al-Quran 2 kali, maka kalau saya menyarankan sesuatu yang berbeda dan levelnya naik, maka maaf, tidak kita tambah tahun ini khatam 3 kali. Tidak, teman-teman. Tapi kita buat yang berubah tapi naik level. Apa? Berarti kita naikkan sekarang tahun ini khatam 2 kali plus kita membaca tafsir surat Al-Baqarah misal. Kita mentadaburi surat Yusuf misalnya. Jadi ada yang berbeda. Itu yang disebut dengan ijtihad. Kita merencanakan sesuatu yang berbeda tapi naik level dari target-target kita dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah ijtihad, setelah kita merencanakan, maka kita jihad, benar-benar bersungguh-sungguh mengaktualisasikan apa yang sudah kita rencanakan. Jika dulu kita merencanakan hanya bersedekah sekian ribu, maka sekarang sekian ratus ribu misalnya, mungkin sekian juta misalnya. Itu kita bersungguh-sungguh. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan sebuah nilai keutamaan. Tapi ingat, diawali dengan perencanaan, bukan hanya bersungguh-sungguh tanpa adanya sebuah perencanaan, tanpa adanya sebuah aturan, ya. Nah, bersungguh-sungguh di sini bagaimana standarnya? Teman-teman yang semoga Allah muliakan, sahabat MIC, ketika kata-kata jihad itu muncul, maka akan ada 2 komprominya. Yang tadi
disebutkan di depan. Satu, sungguh-sungguh itu. Yang kedua adalah pasti akan capek, lelah, letih. Maka di bulan Ramadan memang waktunya untuk berlelah-lelah. Di bulan Ramadan waktunya untuk berletih-letih. Dikarenakan apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah yang semuanya tergabung di bulan Ramadan. Coba bayangkan, sholat di bulan Ramadan jumlahnya semakin banyak. Adanya sholat tarawih. Bahkan di bulan Ramadan yang hukumnya sunnah pun terasa wajib. Karena banyak orang melaksanakan sholat. Satu, di bulan Ramadan sisi sedekah ramai. Bagaimana orang yang tidak biasa, mohon maaf, mendatangi anak yatim piatu, sekarang banyak yang diundang. Bahkan kebingungan untuk mencari anak yatim piatu untuk diberikan sedekah dan bantuan dan lain sebagainya. Di luar bulan Ramadan, mungkin interaksi di antara kita tidak banyak. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, banyak interaksi sosial kita dapatkan. Di bulan Ramadan tidak banyak orang berjualan. Di bulan Ramadan mereka berjualan dan kok ia laku. Poinnya adalah di bulan Ramadan banyak sajian-sajian ibadah yang bisa kita nikmati. Maka karena ini banyak, maka tentunya harus kita gunakan dengan seoptimal mungkin dengan benar-benar kita berjihad. Bersungguh-sungguh. Kita maksimalkan segala apa yang sudah tampak di depan mata kita di bulan Ramadan ini. Ambil semuanya, tentunya dengan kesungguhan kita. Dan yang terakhir ini adalah dengan mujahadah. Apa mujahadah itu? Kita ikut sertakan Allah dari semua aktivitas yang kita lakukan. Kita niatkan karena Allah, kita lakukan dengan aturan Allah, dan akhirnya adalah kita tawakalkan kepada Allah. Dan tentunya mengharap ridha Allah. Itu yang disebut dengan mujahadah. Maka jika semua aktivitas kita terniat untuk Allah, maka nanti Allah akan mengarahkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka kita akan mendapatkan sabil. Sabil itu, sahabat MIC, adalah jalan yang Allah arahkan. Semisal, ya kalau analoginya sih kayak di Google Maps gitu ya. Jadi ada kata torik, itu jalan yang umum. Ada kata sirot, jalan yang lurus. Ada kata sabil, untuk menunjukkan makna jalan. Sabil ini kalau kita buka Google Map, banyak jalan menuju satu titik. Tetapi pasti hanya satu yang warna biru. Itulah yang disebut dengan sabil, jalan yang Allah arahkan. Yuk kita optimalkan segala kenikmatan, keutamaan yang Allah hadirkan di bulan Ramadan ini dengan 3 cara. 1, ijtihad. Kita bersungguh-sungguh merencanakan, membuat blueprint dan planningnya dan target-targetnya. Yang kedua, setelah ada target, sudah ada rencana, maka optimalkan dengan bersungguh-sungguh meskipun sampai kita capek. Itu namanya jihad. Tetapi jangan sampai semuanya sia-sia jika yang kita rencanakan dan kita lakukan itu semuanya bukan karena Allah. Maka niatkan yang terakhir adalah mujahadah. Ikutkan Allah dalam semua aktivitas kehidupan kita, khususnya ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah mampukan, semoga Allah maukan diri kita untuk bisa berjihad di bulan Ramadan. Allah yazidkumul khair wal barakat. Bitaufiqillah sahabat-sahabat sekalian. Saya Heru Kusuma Hadi mendoakan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.